Siang Pak Antoni, Pak saya mau tanya, saya punya rumah di gang cukup untuk satu mobil, ukuran 8x12, sementara kamarnya itu ada 2+1 kamar. Sebenarnya letaknya strategis, depan gang saya sudah ada Bank Mandiri, BCA, ada Super Indo juga, dan lain-lain. Di dekat rumah saya tidak ada kampus, menurut Bapak sebaiknya saya kontrakan saja atau saya edit tambahin kamar untuk jadi kosan. Target pasarnya adalah para pekerja ya Pak. Oh ya, rumahnya juga sudah lunas, jadi tidak ada beban cicilan. #tanya properti. Nah oke, seperti biasanya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan netizen seperti ini. Kita akan bahas 2-3 pertanyaan. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan lain, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram aku dan langsung aja pakai #properti, langsung tanyain apa aja di sana. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang pertanyaannya, kita harus mengerti dulu tentang konsep dari sapi. Kita tahu kalau misalkan kita mau jual sapi secara utuh, biasanya kita itu bayarnya sangat murah. Walaupun memang keseluruhan sapinya bisa sampai 20 juta, tapi ya cuma 20 juta aja. Tapi kalau misalkan kita, sapinya ini kita potong-potong dulu, kita potong kakinya, potong badannya, dijual ke pasaran, itu harganya bisa sampai jadi 25-30 juta. Tapi bayangin teman-teman, kalau misalkan dari potongan-potongan tadi itu kita packaging lagi, kita kasih es batu dan kita tempatkan di supermarket yang lampunya lebih cerah, itu biasanya kita bisa jual di angka 40 juta. Jadi jauh lebih tinggi dibandingin dari awal jualan langsung satu sapinya. Nah teman-teman, kalau misalkan dari supermarket itu kita proses dulu, kita masak, kita pakai mentega, ya itu pasti jauh lebih mahal lagi. Kita jualnya tuh di stick, itu bisa sampai jadi 50 juta, 60 juta per satu ekor sapinya itu. Dan ini prinsipnya juga sama. Prinsip sapi ini sebenarnya mirip dengan kos-kosan. Kalau kita mau menjual secara utuh, secara kontrakan, artinya rumahnya itu benar-benar langsung disewakan selama 1 tahun. Itu pasti jauh lebih murah. Tapi kalau kita potong-potong dulu, kita buat jadi kos-kosan, kita jual itu bulanan, itu harganya akan meningkat. Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman ngerasa masih punya budget yang lebih, teman-teman bisa mengelolanya dengan lebih bagus lagi, kita buat harian kayak hotel. Di sana teman-teman harus punya keterampilan khusus untuk memanajemenkan, untuk menarik orang-orangnya. Otomatis kalau harian pasti effortnya jauh lebih kuat, dan otomatis teman-teman juga harus butuh intention khusus untuk menjaga supaya bisa tetap rame. Nah kalau ditanya apakah lebih bagus mana, kontrakan aja atau jadi kamar satu persatu, jawabannya pasti yang kamar ya kan. Tapi itu semua balik lagi dengan funding yang teman-teman sudah punya. Kalau misalkan teman-teman itu masih punya uang pribadi sendiri untuk bisa membuat propertinya itu berjalan, atau ada dana lebih yang bisa dipakai, ataupun aset-aset mungkin yang bisa dijamin ke bank, karena posisinya aset yang ini itu tidak bisa teman-teman karena posisinya di dalam gang. Nah terus teman-teman bisa pakai aset yang lain untuk mendanai ini dengan menggunakan perbankan. Jadi teman-teman punya beberapa pilihan, yaitu funding sendiri atau dengan menggunakan perbankan. Tapi teman-teman sebelum melakukan hal itu, pastikan harus yang namanya survei market dulu. Lihat market di sekitar itu kira-kira teman-teman buat itu rame atau enggak. Nanti disesuaikan dengan budgetnya teman-teman. Apalagi ini udah enak banget karena sudah lunas semua. Jadi teman-teman kalaupun dijadikan kos-kosan itu pasti untung banget. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua. Permisi kok, saya mau konsultasi. Saya punya mimpi ingin punya rumah kosan di mana pembiayaan cicilan pinjaman rumahnya ditutup oleh penghuni kos. Singkat cerita, akhirnya saya menemukan rumah kos dengan harga cukup murah, 250 juta, luas bangunan 156 meter, luas tanah 78 meter, kamarnya ada 6, spesifik kamar mandi dalam semua, lokasinya di tengah kota Surabaya, dekat dengan kampus kawasan perkantoran, tapi minusnya rumahnya berada di gang kecil selebar 2 motor aja. Tidak ada tempat parkir dan belum ada penghuni kos sama sekali. Bagaimana kira-kira pandangan Koko? Mohon pendapat arahannya, terima kasih. Oke, sebelum saya menjawab, kita harus mengerti dulu konteks pembicaraannya. Jadi yang ingin dia punya adalah gimana bisa dapetin pembiayaan yang cicilannya itu ditutup oleh penghuni kosan. Oke, sebelum masuk itu kita harus tahu 5 sifat bank
ketika teman-teman mengajukan kredit. Yang pertama itu adalah karakter. Karakter itu adalah track record teman-teman ketika dulu ada kredit yang mungkin pernah teman-teman ambil. Misalkan kalau teman-teman udah punya kartu kredit, terus teman-teman setiap bulan selalu bayar, ataupun kalau misalkan telat-telat dikit pun paling telat 1 hari, 2 hari udah langsung dibayar. Itu track recordnya pasti teman-teman bagus. Tapi kalau teman-teman ternyata dulu punya kartu kredit, walaupun teman-teman dulu itu ternyata teman-teman tuh susah banget mungkin. Cicilannya cuma ngambil 5 juta untuk cicilan motor, tapi teman-teman waktu itu nggak mampu. Terus habis itu teman-teman mutusin untuk nggak mau bayar. Nah sekarang kasusnya teman-teman sudah punya uang, udah lebih pede untuk ngambil kredit, dan akhirnya teman-teman majukin untuk beli yang harga 2 miliar. Itu pasti perbankan akan langsung menolak, karena dulu waktu dikasih uang kecil aja teman-teman tidak bertanggung jawab. Makanya penting banget untuk menjaga nama baik di perbankan itu. Karakter dari orangnya sangat-sangat dihargai, karena perbankan itu mempunyai sistem khusus dimana kalau misalkan teman-teman itu ngelihat kreditnya itu macet di bank A, kalian ngajuin di bank B, itu pasti bank B langsung tahu kalau teman-teman punya macet di bank A itu, karena semua data itu ke-record di bank BI. Jadi namanya teman-teman harus dijaga banget. Sekali namanya teman-teman jelek, itu susah banget untuk ngebersihinnya. Bisa nggak bersihnya? Bisa. Pasti teman-teman harus ngembaliin uang yang kemarin teman-teman sudah pernah pinjam itu, dan baru namanya itu bersih setelah 6 bulan atau 1 tahun setelahnya. Itu pun akan di cross check ulang lagi dengan sangat hati-hati oleh perbankan itu. Makanya penting banget untuk jaga nama baik. Nah kemudian yang kedua adalah capital sangat dinilai. Ada juga beberapa hal, kalau misalkan teman-teman punya uang 20% aja, bank-bank tertentu itu bisa langsung memberikan kredit kalau ada 20% dana mengendap selama 3 bulan dari rekening bersama. Artinya kalau teman-teman itu lagi mengajukan kredit dengan nilai nominal 1 miliar, teman-teman punya dana mengendap 200 juta selama 3 bulan. Itu di rekening A 100, di rekening B 50, rekening C 20, rekening D 30. Itu dikompal jadi satu, itu jadi 200 juta. Itu teman-teman bisa langsung dicairkan kreditnya tanpa babi bu, tanpa ngecek-ngecek cash flow, ngecek-ngecek sudah punya apa. Itu ada bank-bank tertentu yang bisa. Nah teman-teman itu banknya apa, teman-teman nanti bisa langsung DM aja, karena programnya itu ganti-ganti terus ya. Terus yang kemudian yang ketiga adalah capacity-nya, arus keuangan yang teman-teman saat ini punya. Karena bank ini secara logika dia itu hanya terima surat aja, which is teman-teman tahu dia ini nggak mau dapat surat sebenarnya. Yang dia mau adalah dia dapat uang cash yang berbunga setelah kalian memberikan bunga itu. Makanya teman-teman itu akan sangat diperhatikan keuangan pada saat ini. Dia ngeliatin bener-bener kalau misalkan teman-teman pemasukannya itu nggak cukup untuk bayar cicilan, dia pasti nggak akan terima. Walaupun nilai kolateralnya misalkan di angka 5 miliar, kalian cuma bisa mampu untuk nyicilin yang 1 miliar, ya tidak bakal dikasih 5 miliar. Yang dikasih ya tetap 1 miliar sesuai dengan kapasitinya teman-teman. Jadi akan sangat disesuaikan banget dengan arus keuangan selama 3 bulan belakangan atau 6 bulan ke belakang. Dan yang keempat itu adalah conditionnya dari teman-teman itu sendiri. Biasa bank itu akan selalu menilai regulasi dari pemerintah seperti apa, prospek bisnis ke depan itu kayak gimana, itu akan dilihat sama mereka. Kalau mereka ngerasa bisnisnya tuh udah gak terlalu relevan, atau mungkin bisnisnya terlalu up and down banget, misalkan seperti content creating, tahun ini bisa dapat gede banget, tahun depan karena dia sudah nggak hits lagi, dia nggak bisa mempertahankan posisi, itu dalam 2 tahun bisa hancur, nggak ada namanya sama sekali atau bahkan hilang. Ini yang biasanya perbankan itu sangat tidak mau untuk memberikan kredit kepada orang-orang seperti itu. Makanya teman-teman, condition dari kita saat ini itu akan dicek benar-benar. Yang kelima adalah kolateralnya. Kalau kolateralnya tidak bisa atau tidak gampang dijual sama perbankan, mereka biasanya tidak mau menerima. Contoh-contoh yang susah banget dijual sama mereka adalah dalam berupa tanah atau rumah pun ada, tapi bener-bener hancur banget. Atau yang ketiga itu yang lokasinya bahkan susah banget dijangkau, hanya bisa dijangkau oleh 1 motor, 2 motor. Otomatis perbankan pasti akan sangat susah untuk mengucurkan dana. Ada nggak yang mau? Pasti ada. Bank-bank plat merah itu biasanya mau. Biasanya bank-bank buku 4 yang tidak mau, bank-bank plat merah itu bisa mau untuk memberikan kredit. Tapi itu syaratnya juga pasti sangat-sangat susah, dan yang dikasih kredit itu juga sangat-sangat minim. Dan itu pun pasti benar-benar di cross check jauh-jauh banget apakah debiturnya itu benar-benar bisa bayar atau enggak. Nah di sini teman-teman, kalau dalam kasusnya kakak ini dia mau membeli rumah kos yang pembiayaannya di cover, itu otomatis pasti akan sangat susah, karena dari pembiayaan aja juga tidak mau ngebiayainnya, karena lebar jalannya hanya selebar 2 motor aja. Jadi kalau menurutku walaupun murah ini nggak bisa digarap, karena memang tidak bisa pendanaan dari perbankan. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bagus
banget, ini Hot Deals banget, terus teman-teman bisa ngerasa cash flow-nya masuk. Kalau teman-teman ada yang mau jadi investor, ya monggo silakan gitu loh. Ya, tapi kalau misalkan untuk mulai dari awal, menurutku ini sangat tidak bagus. Teman-teman bisa cari lagi yang lainnya. Teman-teman nggak perlu khawatir karena harus ingat sifat dari orang Jawa, yaitu pulung. Kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa, kita cari lagi. Jangan pernah menyerah karena memang apa yang kita tukarkan di sini itu adalah waktunya kita untuk bisa mendapatkan properti yang sangat-sangat murah, properti yang under value banget, Hot Deals banget. Jadi waktu yang harus kita korbankan. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman dapat satu properti aja, orang-orang yang harus kerja 10 tahun sampai 15 tahun nyicilin hanya untuk satu properti, kalian cukup 3 bulan, 5 bulan fokus cari aja untuk satu properti yang akan bisa menghidupi kalian di masa-masa depan. Ini sudah dilakukan oleh banyak peserta alumni workshop, banyak cerita-cerita yang menginspirasi yang selalu dibagikan di dalam komunitas. Jadi jika teman-teman mau tahu detail tentang hitung-hitungannya atau teman-teman pengen belajar lebih detail lagi, teman-teman bisa masuk ke kelas, masuk ke workshopnya itu, karena saya yakin apa yang teman-teman belajar dari sana itu akan sangat jauh lebih bermanfaat dibandingin teman-teman terjun langsung tapi ternyata buta banget gitu loh. Karena banyak hal-hal di sini yang teman-teman itu asing, itu jadi sarana tempat untuk dijadikan permainan oleh kontraktor, oleh arsitek dan lain-lain. Jadi teman-teman pastikan ya harus belajar dulu, detail dulu supaya teman-teman waktu masuk tidak terlalu pusing ke depannya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman lebih melek lagi tentang dunia properti. Oh ya teman-teman, jika ada pertanyaan kalian bisa masuk ke DM Instagramku, pakai hashtag tanya properti dan langsung aja tanya pertanyaannya. Berikan pertanyaan yang sedetail mungkin supaya aku bisa menjawabnya juga jauh lebih detail. Saya Antoni Suarsono, seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!